Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga sekalian semua dalam kondisi sehat ya. Kita bertemu lagi dengan Ibu Diani dalam belajar IPS bersama. Kali ini kita akan mempelajari tentang kehidupan manusia pada masa praaksara. Sebelum masuk ke materi berikutnya, akan saya sampaikan terlebih dahulu tentang capaian pembelajaran. Bahwa capaian pembelajaran diharapkan peserta didik mampu memahami dan memiliki kesadaran diri serta mampu berinteraksi dengan lingkungan terdekat. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah menganalisis pengertian dan perkembangan kehidupan manusia praaksara mulai dari masa berburu sampai masa perundagian. Baiklah, kita mulai dengan mengenal masa praaksara. Apa itu masa praaksara? Bahwa masa praaksara itu adalah terdiri dari sebuah suku kata, yaitu dari kata pra yang artinya sebelum dan aksara yang artinya tulisan. Jadi praaksara itu adalah bisa dikatakan zaman sebelum manusia mengenal tulisan. Nah, zaman praaksara ini juga disebut dengan zaman Nirleka. Lalu mengapa tulisan itu menjadi pembatas waktu? Karena tulisan atau aksara itu adalah kebudayaan dari manusia, di mana tulisan atau aksara itu memiliki fungsi utama untuk berkomunikasi dan membaca sesuatu. Lalu kapan dimulainya masa praaksara dan kapan berakhirnya masa praaksara? Praaksara itu dimulai ketika manusia itu ada. Dan itulah titik awal dimulainya masa praaksara. Dan masa praaksara itu berakhir ketika manusia mengenal tulisan. Akan tetapi anak-anak, berakhirnya masa praaksara tiap bangsa berbeda. Suatu contoh bangsa Mesir dan Mesopotamia. Mereka mengenal tulisan itu sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Sedangkan Indonesia mulai mengenal tulisan itu abad ke-5, yaitu dengan ditemukannya Yupa, peninggalan batu tulis dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Anak-anak, telah dijelaskan di awal bahwa manusia belum mengenal tulisan ketika masa praaksara. Lalu bagaimana cara mengetahui kehidupan manusia pada masa tersebut? Untuk mengetahuinya adalah dengan periodisasi masa praaksara, yaitu periodisasi secara geologis dan periodisasi secara arkeologis. Kita mulai dengan periodisasi secara geologis. Apa yang dimaksud periodisasi secara geologis? Periodisasi secara geologis itu adalah periodisasi berdasarkan struktur dan kondisi bumi saat itu. Awalnya bumi itu dalam keadaan panas dan pijar. Bumi mengalami perubahan-perubahan. Kemudian bumi mulai mendingin. Ketika bumi dalam kondisi panas dan pijar, tidak ada satu makhluk hidup pun yang mampu hidup.
Kemudian bumi mendingin dan terbentuklah kerak bumi atau kulit bumi. Disitulah makhluk hidup mulai ada. Kemudian proses perubahan bumi terbagi atas beberapa fase-fase atau yang disebut dengan zaman. Perubahan dari satu zaman ke zaman berikutnya atau dari satu fase ke fase berikutnya itu membutuhkan waktu lama sampai jutaan tahun. Menurut para ahli geologis, sejarah perkembangan bumi terbagi menjadi 4 periode, yaitu ada zaman Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum atau disebut dengan Kenozoikum. Kita bahas yaitu mulai dari zaman Arkaikum. Zaman Arkaikum itu merupakan zaman tertua. Pada waktu itu kulit bumi masih sangat panas, sehingga belum terdapat kehidupan di atasnya. Untuk selanjutnya, B. Zaman Paleozoikum. Zaman ini sudah ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan. Antara lain, munculnya binatang-binatang kecil yang tidak bertulang punggung. Berbagai jenis ikan, amfibi, dan reptil. C. Zaman Mesozoikum. Perhatikan gambar di layar itu anak-anak. Di situ ada gambar dinosaurus, ada burung-burung, kemudian ada ikan-ikan. Nah, zaman Mesozoikum ini adalah zaman kehidupan pertengahan. Pada zaman ini, kehidupan di bumi makin berkembang. Binatang-binatang mencapai bentuk tubuh yang besar sekali, seperti dinosaurus. Di samping itu juga muncul berbagai jenis burung. Disebut juga dengan zaman reptil, karena pada zaman ini binatang reptil paling banyak ditemukan. D. Zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Kalian lihat anak-anak, di situ ada gambar binatang gajah. Zaman Neozoikum atau Kenozoikum merupakan zaman pertengahan. Zaman ini dibagi menjadi 2, yaitu zaman Tersier dan zaman Kuarter. Zaman Tersier itu adalah zaman di mana terdapat jenis-jenis reptil besar itu mulai punah dan bumi mulai dikuasai oleh hewan-hewan besar menyusui, seperti misalnya di sini ada gajah. Nah, kemudian zaman Kuarter itu zaman yang sangat penting bagi kita karena merupakan awal kehidupan manusia pertama di muka bumi. Setelah kita mempelajari periodisasi secara geologis, maka sekarang kita masuk materi periodisasi secara arkeologis. Masih ingat anak-anak periodisasi secara geologis? Periodisasi secara geologis adalah periodisasi pembabakan zaman berdasarkan kondisi bumi saat itu. Nah, jika periodisasi secara arkeologis artinya bahwa pembabakan zaman itu didasarkan atas hasil temuan
benda-benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia yang hidup pada masa praaksara. Jadi secara periodisasi secara arkeologis itu berdasarkan hasil peninggalan manusia yang hidup pada masa praaksara. Baiklah, kita lanjutkan. Periodisasi zaman praaksara berdasarkan arkeologi. Periodisasi secara arkeologi didasarkan atas hasil-hasil temuan benda-benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia pada masa praaksara. Berdasarkan penelitian terhadap benda-benda tersebut, maka praaksara dibedakan menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Adapun zaman batu itu terdiri dari satu zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Di sini disebut juga masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat awal. Yang kedua, masa Mesolitikum atau batu tengah. Dan yang ketiga adalah zaman Neolitikum atau batu baru atau bisa disebut dengan batu muda. Kemudian yang keempat itu adalah zaman Megalitikum atau batu besar. Selanjutnya, periodisasi secara arkeologis selain zaman batu adalah ada zaman logam. Zaman logam dibagi menjadi tiga, yaitu zaman tembaga, yang kedua zaman perunggu, dan yang ketiga zaman besi. Oke anak-anak, selanjutnya mari kita bahas mengenai zaman batu. Kita mulai dari zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Paleolitikum berasal dari dua kata, yaitu paleo dan litos, di mana paleo artinya tua, litos diartikan sebagai batu, sehingga zaman ini disebut zaman batu tua. Hasil kebudayaan banyak ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandong, Jawa Timur. Untuk membedakan temuan benda-benda praaksara itu di kedua tempat tersebut, maka para arkeolog sepakat menyebut sebagai kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Zaman batu tua merupakan zaman kehidupan manusia yang masih sangat sederhana. Mereka hidup berpindah-pindah. Mereka memperoleh makanan dengan cara berburu, mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian, serta menangkap ikan. Jadi, kehidupan mereka sangat bergantung pada alam atau dalam istilahnya food gathering. Alat-alat yang dipergunakan pun sangat sederhana, yaitu terbuat dari batu yang masih kasar dan belum diasah, seperti kapak perimbas atau kapak serpeh yang digunakan untuk berburu, serta kapak genggam, di mana batu itu hanya digenggam. Untuk selanjutnya, apa saja hasil kebudayaan zaman Paleolitikum, di mana kebudayaannya ada yang disebut kebudayaan Pacitan dan ada kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Pacitan itu berupa kapak genggam dan alat serpeh yang masih kasar. Kapak genggam atau chopper adalah alat penetak, pemotong,
serupa dengan kapak tapi tidak bertangkai. Kapak perimbas ini juga ditemukan di daerah Gembong, Sukabumi. Itu adalah untuk merimbas kayu, memahat tulang, dan sebagai senjata. Adapun yang termasuk dalam kebudayaan Ngandong pada zaman Paleolitikum adalah berupa peralatan yang terbuat dari tulang dan tanduk rusa. Diperkirakan digunakan sebagai alat penusuk, pisau, belati, ataupun mata tombak. Selain itu juga ditemukan flekes, yaitu alat kecil dari batu untuk mengupas makanan, untuk berburu, menangkap ikan, mengumpulkan ubi, dan buah-buah. Zaman Mesolitikum atau disebut zaman Batu Tengah. Pada zaman Mesolitikum ini, manusia sudah mulai menetap di gua-gua. Zaman Mesolitikum ini adalah peralihan antara zaman Paleolitikum dengan zaman Neolitikum. Zaman Mesolitikum lebih maju dibanding dengan zaman Paleolitikum. Hasil kebudayaan Batu Tengah atau zaman Mesolitikum ini sudah lebih bagus, lebih maju dibandingkan hasil kebudayaan zaman Paleolitikum atau Batu Tua, di mana pada zaman ini manusia sudah ada yang hidup menetap, sehingga kebudayaan yang menjadi ciri dari zaman ini adalah kebudayaan Kejonger-Modinger dan kebudayaan Abrisaus. Apa yang menjadi budaya zaman Mesolitikum? Budaya yang dihasilkan dari zaman Mesolitikum seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu ada dua, Kejonger-Modinger dan Abrisaus. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan Kejonger-Modinger? Adakah yang tahu anak-anak? Kejonger-Modinger itu adalah sebenarnya istilah atau berasal dari bahasa Denmark yang artinya Kejonger-Modinger itu adalah sampah dapur. Sampah dapur yang berasal dari timbunan kulit kerang dan seafood yang menggunung dan sudah menjadi fosil. Nah, Kejonger-Modinger ini banyak ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera. Dari timbunan itu ditemukan kapak genggam yang ternyata berbeda dengan kapak genggam Paleolitikum atau kapak genggam zaman Batu Tua. Kapak genggam yang ditemukan pada zaman Mesolitikum itu dinamakan peble atau sering disebut kapak Sumatera. Bentuknya sudah lebih baik dan sudah mulai halus. Selain ditemukan itu kapak peble, ditemukan pula sejenis kapak pendek dan sejenis batu pipisan atau batu-batu sebagai alat penggilingan. Yang kedua adalah Abrisaurus. Yang dimaksud Abrisaurus itu adalah gua-gua yang dijadikan tempat tinggal manusia purba yang berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa budaya Mesolitikum itu sudah lebih maju karena
Di dalam zaman Mesolitikum itu sudah ada pembagian kerja, di mana laki-laki adalah mencari buruan atau berburu dan perempuan itu tinggal di gua-gua menjaga keluarga mereka. Kemudian alat-alat yang ditemukan pada gua di mana pada masa Mesolitikum ini itu ditemukan alat-alat dari batu, misalnya ada ujung panah, batu pipisan, serta alat-alat dari tulang dan tanduk rusa. Kita lanjutkan berikutnya, yaitu zaman Neolitikum atau disebut zaman batu baru, bisa juga disebut batu muda. Pada zaman Neolitikum ini telah terjadi perubahan mendasar pada kehidupan masyarakat praaksara. Mereka sudah menetap dan mampu menghasilkan bahan makanan sendiri melalui kegiatan bercocok tanam. Sehingga di sini sudah terjadi perubahan dari food gathering menuju food production. Zaman Neolitikum ini adalah zaman batu yang di mana masyarakatnya atau manusianya pada masa Neolitikum itu sudah menggunakan peralatan dari batu yang sudah dihaluskan. Dan inilah hasil kebudayaan pada zaman Neolitikum. Ada kapak lonjong, kapak persegi, mata panah, dan mata tombak. Perhiasan seperti gelang-gelang dari batu, alat pemukul kulit kayu, pakaian dari kulit kayu. Dan semuanya itu merupakan peralatan-peralatan yang digunakan ketika zaman Neolitikum. Baik kapak persegi maupun kapak lonjong itu ada yang berukuran besar, ada yang berukuran kecil. Misalnya di sini ada kapak persegi yang berukuran besar itu disebut beliung, di mana fungsinya adalah sebagai cangkul. Adapun kapak persegi yang berukuran kecil disebut dengan tarah atau tatah. Itu digunakan untuk memahat atau alat pahat. Demikian juga dengan kapak lonjong. Kapak lonjong ada yang berukuran besar, ada yang berukuran kecil. Di mana dalam kapak lonjong ini pada ujungnya yang lancip ditempatkan tangkai dan pada bagian ujung yang lain diasah sehingga menjadi tajam. Kapak lonjong yang berukuran besar itu disebut dengan Walsenbell dan yang kecil disebut dengan Kleinbell. Fungsinya sama dengan kapak persegi. Zaman batu yang terakhir adalah zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Megalitikum berasal dari dua suku kata. Mega artinya besar dan litos adalah batu. Sehingga Megalitikum adalah batu besar. Pada zaman Megalitikum biasa disebut dengan zaman batu besar, di mana masyarakatnya menggunakan peralatan dari batu yang berukuran besar. Pada zaman ini, setiap bangunan yang didirikan oleh masyarakat
sudah mempunyai fungsi yang jelas. Manusia sudah dapat membuat dan meningkatkan kebudayaan, menghasilkan bangunan dari batu besar. Hasil kebudayaan zaman Megalitikum. Kebudayaan Megalitikum merupakan kebudayaan yang lebih maju dari kebudayaan zaman batu lainnya, di mana pada masa ini manusia telah mengenal kepercayaan. Kebudayaan Megalitikum merupakan zaman di mana manusianya menghasilkan bangunan dari batu besar dan pada umumnya diperuntukkan bagi tempat beribadah terhadap arwah nenek moyangnya. Beberapa peninggalan hasil budaya Megalitikum antara lain menhir, punden berunda, sarkofagus, kubur batu peti mati, waruga, arca, dan dolmen. Selanjutnya kita bahas satu persatu 7 peninggalan zaman Megalitikum. Yang pertama adalah menhir. Coba anak-anak kalian amati gambarnya. Menhir itu berupa tugu batu. Dibangun sebagai lambang atau tanda peringatan kepada arwah nenek moyang. Yang kedua adalah sarkofagus. Sarkofagus ini adalah peti jenazah yang bentuknya menyerupai lesung, namun memiliki tutup di bagian atas, dan sarkofagus ini banyak ditemukan di Bali. Silahkan amati gambarnya anak-anak. Yang ketiga adalah punden berunda. Punden berunda merupakan bangunan yang tersusun bertingkat, berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyangnya. Yang keempat adalah dolmen. Dolmen merupakan peninggalan kebudayaan Megalitikum yang berbentuk meja batu besar yang memiliki permukaan rata. Salah satu fungsinya adalah untuk meletakkan sesaji. Juga berfungsi sebagai tempat duduk ketua suku agar mendapat berkat magis dari leluhurnya. Yang kelima adalah kubur peti. Kubur peti itu merupakan peti jenazah batu besar yang dipendam di dalam tanah. Terbuat dari 6 lempeng batu besar dengan bentuk persegi panjang dengan alas dan tutup. Yang keenam adalah arca atau batu patung-patung yang berbentuk binatang atau manusia. Yang ketujuh adalah waruga. Waruga merupakan kubur batu yang bentuknya bulat atau bisa kubus dengan tutup menyerupai atap rumah. Demikianlah anak-anak 7 peninggalan dari kebudayaan Megalitikum. Demikianlah anak-anak materi kehidupan manusia pada masa praaksara berdasarkan periodisasi arkeologi dan periodisasi geologis yang telah kita pelajari. Selanjutnya akan saya bagikan lembar kerja siswa. Silahkan dikerjakan ya.
Jawablah dengan benar. Jangan lupa berilah identitas kalian, nama, nomor absen, dan kelas. Untuk materi yang akan datang, kita akan membahas zaman logam. Silahkan anak-anak mempersiapkan diri dengan membaca buku paket materi zaman logam. Sebelum saya akhiri, tidak bosan-bosannya saya memperingatkan kepada kalian, tetaplah menjalankan protokol kesehatan. Ingat, corona belum hilang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.